Saudara menggandeng aktivis anti korupsi Teten Mas Duki, Rieke Diah Pitaloka maju untuk merebut kursi Gubernur Jawa Barat. Menjadi satu-satunya Sri Kandi yang bertarung di ajang Pilkada Jabar, tidak membuat Rieke gentar. Mengadopsi gaya Jokowi, Rieke yakin bisa memikat suara warga Jabar. Berikut jalan bareng Muhammad Akhir dengan Rieke Diah Pitaloka. Nenek-nenek diimunisasinya dicabut, dan ini juga makhluk hidup pohon itu ya. Itu bahasa Perancis para patan Ciamis. Cagup dengan nomor urut 5 2013-2018, Pilkada Jabar adalah salah satunya cagup wanita menjadi favorit, berfoto bersama saat ini bersama dengan Rieke Diah Pitaloka. Mau curhat sekarang? Curhat. Apa? Curhatnya apa? Banyak sekali bidan desa saat ini mereka itu hanya sendiri di desa-desa terpencil. Makanya angka kematiannya itu kadang-kadang tidak ya, karena dia sendiri. Berarti Jawa Barat harus terus memacu untuk lahirnya tenaga medis dari kuantitas maupun kualitas. Karena kita kurang sekali. Mudah-mudahan kalau kita perjuangannya bisa bareng, angka kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan bisa turun. Kesehatan ibu dan bayi adalah salah satu juga hal yang dicatat oleh Liputan 6 sebagai 6 permasalahan utama di Jawa Barat. Catatan dari Rieke sendiri seperti apa? Detailnya saya tidak ingat, tapi kita memang termasuk angka kematian ibu yang tinggi. Ini karena SDM kesehatannya juga kurang, di samping itu fasilitas kesehatannya juga minim. Jadi kita akan membangun sistem kesehatan. Posyandu itu harus jelas peningkatan prasarananya juga ada insentif untuk para kader-kader posyandu. Posyandu lansia dengan posyandu balita itu harus jelas. Ya sekarang kan banyak disatukan. Maka pernah ada nenek-nenek diimunisasi. Enggak, itu bercanda. Betul. Terus kemudian harus ada poliklinik desa. Idealnya di 5 tahun mendatang jika Anda terpilih di mana? Kalau saya targetnya 3. Puskesmasnya pertama harus ada puskesmas 24 jam. Yang kedua adalah puskesmas dengan rawat inap. Sebentar, ini harus dilihat ke kamera. Ini apa bawa tang? Ini buat apa ini? Ini buat nyatok yang korupsi bukan. Jangan. Aduh, barudak teh ya. Alhamdulillah sudah ada yang nyumbang, tapi tolong dipasangnya jangan di pohon. Dicabut. Dan ini juga makhluk hidup pohon itu ya. Tunggu. Mengenai visi lingkungan itu sendiri dari pasangan Rieke Teten, seperti apa? Jawa Barat itu? Jadi sebenarnya alam Jawa Barat ini tanpa perlu kita mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bawah perut bumi, ya sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti penambangan pasir besi. Aduh, itu merusak pantai sekali dan sebetulnya masyarakat sudah banyak yang protes. Sudah begitu keuntungan dari pasir besi misalnya itu lebih tinggi daripada APBD sebuah kabupaten. Ada yang kejadian kayak gitu. Ayo ngawangkong lah. Sok atuh. Dari di satu tempat saja ternyata potretnya banyak permasalahan. Ini anaknya tamat hanya sampai SMP. Dan per bulan hanya 500.000 ya penghasilannya. Oleh karena itu yang juga penting adalah bagaimana persoalan pendataan penduduk itu harus jelas ya. Saya tanya, Bapak punya Jamkesmas nggak? Oh, Jamkesmas punya. Baru dapat tahun ini. Sebelumnya nggak dapat. Oh, sebelumnya belum dapat. Kan? Berarti Bapak mungkin dulunya kaya. Bukan kaya. Memang tidak dapat ya. Nah, tadi saya katakan bahwa pendataan penduduk ini juga jadi kunci. Karena begitu data penduduknya meleset, program sebagus apapun bisa meleset dan anggarannya pasti saya jamin akan meleset. Kita insya Allah akan menggunakan, karena ini juga amanat undang-undang, bisa menjadi perda sebetulnya. Jadi siapa yang tidak mampu, mereka yang tidak punya pekerjaan sama sekali, yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kehidupan layak. Seperti Bapak ini. Dalam kalimat singkat, apa formulasi yang jika terpilih akan kemudian diterapkan? Ya pendataan. Pemerintahan yang bersih. Silahkan dilihat apakah APBD Provinsi Jawa Barat sekarang ini, misalnya untuk pendidikan, sudah betul-betul sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 20% di luar gaji.
Jadi Ini industri kreatif contoh yang Jawa Barat pisan gitu ya? industri kreatif itu kita juga bisa selain untuk kuliner, jadi tadi saya katakan belum selesai. Jawa Barat harus menjadi lumbung pangan nasional dengan kedaulatan pangan. Kalau ada industri pertanian berbasis pada pertanian rakyat dan pangan lokal. Yang kedua juga menjadi tujuan wisata, bisa menjadi wisata sejarah, wisata alam termasuk wisata kuliner. Pernah ada yang ngebantu pemerintah? Belum pernah, soalnya ini baru berjalan 1 bulan. Iya. Oh, 1 bulan. Jadi selama ini juga belum usaha yang lain pernah dibantu? Belum. Belum. Oleh karena itu, kalau ada kredit untuk usaha kecil, bukan sekali lagi bukan hanya bunganya saja yang rendah, tapi jangan ada agunan ya. Yang kedua adalah itu harus disosialisasikan atau sampai handap untuk menyampaikan nih ada kredit bagi rakyat. Jadi kalau masuk sampai ke desa-desa. Jakarta ada belusukan di Jawa Barat, nyuksruk gitu ya sampai ke dalam gitu. Apa istilahnya? Ya, kukurusukan. Kukurusukan. Itu bahasa Perancis, para patan Ciamis.